Pampers itu kan termasuk yang kategorinya tidak boleh karena dia berarti nanti bayar denda. Ya, bayar denda. Dendanya itu kalau untuk pelanggaran pakaian ihram itu 3 sok zakat fitrah itulah. Jadi kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo, berarti 7,5 kilo. Itu diinfakkan kepada fuqara masakin niat bayar denda karena melanggar pakaian ihram. Ya, jadi kalau Bang Beni pas ihram pakai pampers, nah itu berarti melanggar ihram, pakaian ihram maksud saya. Melanggar pakaian ihram di fikih itu dendanya adalah membayar 3 sok. 3 sok itu zakat fitrah kali 3. Jadi sedekah beras, kalau ada beras, kalau nggak ada ya uang nggak apa-apa. Karena ini anudam ya, semacam denda. Itu senilai beras 7,5 kilo. 7,5 kilo. Betul. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau yang pengalaman saya biasanya orang bayar denda itu 20 real. 20 real itu untuk makan orang setempat itu. 20 real itu kalau sekarang real berapa? 5.000. Berapa? 4.000. Kalau 5.000 biar gampang hitungnya, kalau 20 berarti benar? 100 ribuan gitu. 100 ribuan. Sementara sok beras zakat fitrah berapa sekarang, Pak? 50. Berapa? Di sini berapa? Zakat fitrah berapa satu sok? 47, 50 lah ya. Berarti sekarang 20 real kurang berarti. Jangan 20 real berarti 30 real berarti. 30 real. 30 real. Kalau dulu 20 real, sekarang 30 real berarti. Itu pelanggaran ringan. Jadi tidak pakai pakaian ihram itu pelanggaran ringan, enggak sampai kambing, enggak sampai kambing. Tapi kalau melanggar mikot itu damnya kambing. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu gini, kalau kita umroh itu yang aman ngambil mikotnya itu di Yalamlam. Jangan sampai nanti kemudian kita itu ngambil mikot kelewat mikotnya. Karena kelewat mikot, baru ngambil mikot udah kelewat mikotnya, itu dendanya kambing. Lumayan berat itu. Ustadz, di atas pesawat belum sempat pakai pakaian ihram. Tidak apa-apa, ambil mikot di Yalamlam, pakaiannya masih pakaian biasa gini, tidak apa-apa. Berarti melanggar pakaian ihram. Itu dendanya ringan, cuman 3 sok zakatul fitri diinfakkan ke fuqara masakin. Makanya kan petugas-petugas haji itu beberapa masih pakai pakaian polisi, masih pakai pakaian dokter, nggak pakaian ihram, nggak. Kan aturan main petugas haji kan tidak boleh haji sebenarnya kan. Tapi beberapa mereka kan ngambil kesempatan haji, tapi pakaiannya tetap pakaian dinas, nggak pakaian ihram. Boleh tidak apa-apa. Berarti melanggar pakaian ihramnya tidak apa-apa, bayar dendanya. Dendanya adalah 3 sok itu. Jadi melanggar pakaian ihram itu pelanggaran ringan, bukan pelanggaran berat. Jadi bukan pelanggaran yang harus motong kambing, bukan. Itu sependek yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngomong. Tadi melanjutkan informasi dari Ustaz bahwa ada yang kepercayaan leluhur atau budaya leluhur yang positif seperti rumah gadang, jangan. Terus. Nah, ada saya pikir satu lagi yang paling penting adalah selama ini kan ada orang bicara hari kelahiran. Weton gitu kan. Hubungannya dengan hajatan misalnya. Hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya agama gitu ya, yang sakral. Itu saya pikir kan haram hukumnya. Terus. Namanya musyrik. Terus kan? bagus. Gini. Coba. Gini. Di dalam tradisi Jawa itu memang ada naftu, ada weton ya. Dihitung nanti bla 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 bla. Sebenarnya gini, Pak.
kalau itu berdasar sampling. Sampling itu sampelnya orang yang kelahiran Selasa Pon, Sabtu Kliwon itu biasanya gini. Itu namanya ilmu titen. Dalam Jawa namanya ilmu titen. Ilmu titen itu kalau di dalam syariat kita namanya sunnatullah, Pak. Kebiasaan. Jadi biasanya kalau orang kelahiran Kamis Kliwon itu karakternya gini, wataknya gini. Gak cocok kalau sama orang yang lahirannya biasanya Selasa apa gitu. Nah, tapi itu bicara karakter yang diriset berdasar pada kebiasaan sunnatullah. Tapi kalau udah mulai, ini penting ini. Kalau udah mulai masuk ranah i'tiqad, keyakinan, akidah, ini bahaya sudah. Contoh aja. Ada orang WA saya, SMS saya, zamannya SMS. Pak Ustadz, saya dijodohkan dengan seseorang yang saya itu kelahiran Sabtu apa, calonnya itu Kamis apa atau apa, saya nggak paham itu ya. Selasa sama Kamis apa. Naptunya ketemu 27 kata dia. Naptunya pokoknya ketemu 27. Kata orang Jawa, itu nggak cocok Ustadz, nggak bagus saya nikah sama dia ini. Karena akan banyak masalah kata dia gitu. Nah ini kan sudah mulai meramal masa depan kan. Nah saya bilang sama dia gini, Mbak mau ketemu 27, 2007, 207 saya bilang gitu. Yang namanya hidup pasti punya masalah saya bilang. Yang penting bagaimana kita dekat dengan pertolongan Allah. Nah inilah yang disebut dengan tatoyur Pak. Anggapan buruk dari sesuatu yang Allah buat. Terus kalau sampai itu terjadi dalam pengertian tidak jadi berbuat baik karena tatoyur itu bisa syirik memang. Contoh yang lain. Kalau begitu nggak abu-abu dong? Loh nggak abu-abu? Iya kan? Iya kalau yang itu kalau sampai membatalkan berbuat baik karena tatoyur itu bisa syirik itu. Nah saya ambil contoh gini, Ini udah mulai masuk ranah akidah. Nah satu lagi. Ada orang ngomong ke saudaranya, Dek, aku pinjam rumahmu ya untuk nerima lamaran anakku. Karena rumahku masuk gang sempit, takut besanku kangelan. Nah, aku pinjam rumahmu untuk nerima lamaran anakku. Ada tetangganya bilang, anakmu belum nikah loh, kok nerima lamaran orang? Nanti anakmu nggak laku-laku nikah. Itu kalau itu kan keyakinan yang keliru itu. Kalau sampai gara-gara itu dia nggak jadi nolong saudaranya, itu namanya demi tatoyur dia batalkan kebaikan. Itu bisa syirik kata Nabi. Makanya gini yang betul itu kalau dia belajar akidah, dia ngomong apa? Nggak gitu sih Mbak Yu, kan ajaran Nabiku sih nggak gitu ngomongnya. Kalau Nabi sih bilangnya kalau saya nolong saya akan ditolong oleh Allah. Ini aku nolong saudaraku kok, masa aku nggak tolong sama Allah? Tetap tak tolong aja lah. Nah itu yang benar. Makanya masalah-masalah tadi ilmu titen tadi itu sebatas pada ranah yang seharusnya tradisi berkaitan dengan ilmu titen tadi itu udah ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sudah mulai merapal apa yang akan terjadi, nah ini kan sudah masuk dalam kategori i'tiqad, ramalan. Nah ini jangan sudah ini hati-hati. Apalagi berkaitan dengan tatoyur tadi itu. Nah, ya saya kira begitu sih. Kayak gini, Senen, Pon, Kliwon itu kan hitungan pasaran begitu. Pak janjian ketemu di pasar maksudnya gitu. Nah, makanya di Jawa Timur masih ada pasar Pon, Kliwon, Legi, Paing itu ada. Itu janjian ketemu di pasar. Nggak tahu belakangan kok tiba-tiba dikaitkan dengan Gondoruwo, Dalbo, Doyol, golek. Nah, ya apa ceritanya iki? Nah, ya itu nggak tahu siapa yang narik-narik ke sana. Padahal itu dulu awalnya janjian ketemuan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Ustaz, monggo. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dari dua agama di saat dia menikah, laki-laki Islam, si perempuan Kristen, dan si perempuan masuk Islam, aman. Jadi pernikahannya secara Islam.
perjalanan si perempuan kembali lagi ke agamanya Kristen. Tapi karena mereka saling cinta, tetap suami istri ini bagaimana cerita? Sah atau tidak? Enggak, bagus. Di Al-Maidah itu saya bicara prinsip dasar dulu ya. Di Al-Maidah itu dinyatakan boleh seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Walaupun dalam hal ini ulama ada perbedaan pendapat ya. Harus saya akui ini. Termasuk MUI kita menyatakan yang sekarang ini ahlul kitab yang ada sekarang sudah nggak ada kata MUI kita. Semacam-macam penjelasannya. Tapi rumus dasarnya itu boleh dulu. Nah, ini alhamdulillahnya si perempuan masuk Islam. Alhamdulillah berarti beres, nggak ada masalah. Di tengah perjalanan murtad berarti kan? Murtad itu namanya, keluar dari Islam, murtad ya. Murtad itu beda dengan kalau aslinya ahlul kitab. Karena murtad itu babnya mempermainkan agama. Kalau kita bicara tentang murtad, di antara pembatal pernikahan adalah murtad. Di antara pembatal pernikahan adalah murtad. Maka murtadnya istri itu membatalkan pernikahan. Walaupun dia memeluk agama sebelumnya. Karena babnya murtad, ini beda. Murtad sama asli ahlul kitab. Dia memang aslinya memang Nasrani, aslinya memang. Terus kemudian dia masuk Islam, terus murtad. Dan status murtad ini beda dengan yang memang asli Nasrani. Maka ketika murtad itu batal pernikahannya. Kalau diteruskan pernikahannya padahal itu batal, al-butlanu la athara fil hukmi, kata kaidah fikihnya gitu. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum, berarti hubungan badannya bisa menjadi zina. Nauzubillahi min syarri. Ngerinya begitu sih Pak. Kan saya ulang, tolong bedakan antara memang asli Nasrani dengan murtad, itu beda. Saya ulang ya, murtad itu babnya penghinaan terhadap agama. Di dalam fikih Islam, murtad itu hukumannya mati ya. Murtad itu hukumannya mati. Riddah itu hukumannya mati. Kalau nggak tobat, suruh tobat dulu tentunya. Kalau nggak tobat, hukumannya mati Pak. Karena dianggap mempermainkan agama. Saya kira itu, wallahu alam bishawab. Ketika dalam staf pernikahan itu sudah berbeda, dan itu lanjut. Gimana hukumnya? Berbeda di mana? Suami istri banyak muslim, dan perempuannya Kristen. Dan ini berjalan sejak awal. Gimana hukumnya? Ya tadi kalau merujuk pada surah Al-Maidah, selama lakinya muslim, perempuan ahlu kitab itu diperbolehkan. Cuman tetap sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ngerinya nanti laki-lakinya meninggal terlebih dahulu, anaknya ikut agama ibunya semua kan ya repot. Belum lagi kalau pengalaman artis yang beda agama nikah itu cerita mentok di masalah agama itu mentok kalau beda keyakinan itu di masalah Tuhan. Karena konsep ketuhanan yang berbeda itu membuat pensikapan dalam masalah itu juga berbeda. Uang kita yang sama aja sering masalah nggak selesai, apalagi yang beda. Nah, ya tapi kalau ngomong secara hukum, kalau ibu bapak termasuk yang sepakat boleh sebagaimana di Al-Maidah itu ya silakan aja. Tapi kalau sarannya tetap jangan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau MUI kita kan gini Pak, saya mau terangkan dulu ya ini. Kalau MUI kita kan mengatakan ahlu kitab sekarang itu udah nggak ada. Ya di Indonesia ya maksudnya. Di Indonesia itu nggak ada. Kenapa? Karena ahlu kitab yang asli itu Yahudi, Nasrani, dan Bani Israel Pak. Sementara di kita kan bukan Bani Israel. Gitu ya, itu alasannya. Yang kedua, alasannya adalah kitab suci yang ada sekarang sudah palsu yang mereka itu. Padahal Alkitab yang asli itu kan yang masih kitab asli, bukan yang palsu. Itu sependek yang saya pelajari dari hujahnya teman-teman yang menolak itu.
Nah, bagi yang menerima di Arab itu, Pak, ada suku Arab namanya Najran. Di masa Nabi sudah ada. Itu yang sababun nuzul mubahala di surah Ali Imran itu Nasrani Najran. Najran itu suku bangsa Arab, bukan suku Yahudi, bangsa Arab. Itu mereka memeluk agama Nasrani. Oleh Allah masih disebut sebagai ahlul kitab. Berarti ahlul kitab itu bisa di luar Bani Israel asal dia memegang keyakinan agama Nasrani itu, atau masuk Yahudi sendiri. Satu dulu. Yang kedua, kalau ngomong palsunya kitab suci mereka, sejak zaman Nabi sudah palsu, Pak. Sebelum zaman Nabi sudah palsu itu. Tapi Allah tetap memanggil mereka sebagai dengan sebutan ya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab yang tersisa itu adalah Yahudi dan Nasrani. Karena mereka lah yang masih memegang ajaran kitab suci mereka walaupun memang sudah dipalsukan gitu. Wallahu a'lam. Tapi tetap saya ulang ya, enggak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Kenapa? Karena ngerinya itu tadi. Dan tolong bedakan antara mana ahlul kitab yang asli sejak lahir memang dia Nasrani atau Yahudi dengan murtad, itu beda saya ulang. Karena murtad itu hukum sendiri. Itu babnya pelecehan agama, hukumannya mati kalau dalam fikih Islam. Nah, beda. Dan murtad itu pembatal pernikahan. Ibu bapak kalau baca fikih tentang pernikahan, di antara sebab rusaknya atau batalnya pernikahan adalah murtadnya pasangan. Diper dia murtad, seketika itu batal pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Malah ada, saya pernah baca di fikih itu agak keras juga ulamanya berpendapat. Saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili itu. Begitu suami murtad, seketika istrinya itu bukan lagi istrinya dan dia langsung boleh nikah sama laki-laki lain. Sampai begitu, saking kerasnya hukum tentang murtad itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Atau cukup dulu? Cukup dulu ya. Monggo, Pak. Nggih, Al-Qur'an. Ya, betul. Nggih, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.